Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswi semester 1 dengan mata kuliah Matematika Dasar. Pertemuan ketiga ini akan membahas tentang himpunan, di mana himpunan ini kita akan banyak sekali membahas. Mungkin nanti materi himpunan ini tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan ini. Mungkin kita akan tatap muka untuk membahas materi himpunan, di mana himpunan ini kita akan membahas tentang pengertian himpunan, macam-macam himpunan, relasi antar himpunan, terus diagramnya apa itu namanya, diagram himpunan atau penampilan himpunan itu seperti apa nanti, terus operasi himpunan nanti seperti apa, entah dijumlah atau bagaimana, cara menjumlahnya bagaimana, nanti bisa kita apa itu namanya kita bahas. Terus yang terakhir adalah aljabar himpunan, di mana yang pertama itu kita harus tahu pengertian himpunan itu seperti apa. Mungkin kalian sudah tahu di semester atau di jenjang SMA apa itu himpunan sudah diterangkan oleh gurunya. Terus contoh-contoh himpunan itu seperti apa, terus contoh yang bukan himpunan itu seperti apa. Definisi dari himpunan itu sendiri adalah himpunan adalah kumpulan dari objek-objek atau benda-benda real atau abstrak yang didefinisikan dengan jelas. Contoh dari himpunan di mana di sini saya ini mengambil dari FPMIPA UPI materi ini, jadi kita bisa belajar walaupun kita belum mempunyai modulnya, seenggaknya kita sudah memiliki yang namanya atau berkeinginan untuk mengetahui setara dengan fakultas-fakultas yang lain. Makanya saya carikan di internet banyak sekali, mungkin kalian akan bisa mencari sumber-sumber belajar lainnya, tidak hanya dari saya. Kalian bisa mencari buku-buku matematika dasar ataupun mencari referensi-referensi di internet. Yeah. Contoh dari himpunan yaitu kumpulan mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA UPI, atau kalau di sini adalah kumpulan mahasiswa semester 1, kumpulan mahasiswa dari prodi Pendidikan Matematika. Mungkin seperti contohnya. Contoh yang bukan himpunan yaitu kumpulan anak-anak yang berambut gondrong, kumpulan makanan yang lezat-lezat, kumpulan anak-anak yang pandai, itu bukan himpunan. Terus untuk notasi dari himpunan itu adalah himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf kapital yaitu A, B, C, dan seterusnya, atau ditandai dengan dua kurung kurawal, sedangkan anggota himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kecil yaitu A, B, C, dan seterusnya. Nah, jika X anggota himpunan A, maka ditulis X anggota himpunan A. Jika Y bukan anggota himpunan B, maka ditulis juga dengan Y bukan anggota himpunan B. Nah, banyaknya anggota himpunan A ditulis dengan notasi N himpunan A, seperti itu. Nah, macam-macam himpunan kalian sudah tahu di di SMA mungkin sudah tahu. Kalau masih ingat silakan kalian cari referensi atau buka-buka buku-buku lainnya. Nah, di sini ada macam-macam himpunan, coba kalian cari. Nanti biar flashback lagi, ingat lagi materi-materi himpunan. Di mana macam-macam himpunan di sini adalah himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bilangan, himpunan terhingga atau finite, dan tak terhingga atau infinite, terus himpunan terhitung atau countable, dan tak terhitung atau uncountable. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota, dapat disimbolkan dengan 0 dicoret, itu menyimbolkan itu himpunan kosong atau
kurung kural di dalam kurungnya itu tidak ada anggota himpunannya. Terus himpunan semesta yaitu himpunan yang membuat semua anggota yang sedang dibicarakan biasanya ditulis dengan simbol S. Terus himpunan bilangan terdiri dari himpunan bilangan asli, cacah, bulat, rasional, dan real. Nah, notasinya seperti itu. Nah, bilangan asli, cacah, bulat, itu adalah anggota bilangan semesta, di mana dalam semesta itu pastilah ada himpunan bilangan. Bilangannya apa? Bilangan asli, cacah, bulat, dan sebagainya. Seperti contohnya, kalian adalah himpunan dari mahasiswa semester 1, di mana pendidikan matematika itu memiliki beberapa himpunan, di mana himpunan semester 1, semester 3, semester 5, semester 7. Nah, di dalam semester 3 sampai semester 7 itu kan dihimpun dari berbagai program dari semester. Nah, himpunan itu berinduk pada himpunan semesta. Himpunan semestanya itu apa? Semestanya itu adalah nama dari himpunan mahasiswa prodi pendidikan matematika. Nah, semestanya itu anggotanya siapa? Anggotanya adalah mahasiswa semester 1, semester 3, semester 5, semester 7. Himpunan terhingga dan tak terhingga. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga, yaitu himpunan kosong atau himpunan yang mempunyai n elemen. Contohnya yaitu himpunan A terdiri dari A, B, C, dan D, di mana himpunan B sama dengan himpunan kosong. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang berkorespondensi satu dengan satu dengan bilangan asli, yaitu himpunan banyak anggotanya tak terhingga. Contohnya himpunan bilangan genap, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan sebagainya. Himpunan terhitung dan tak terhitung. Himpunan terhitung adalah himpunan terhingga atau denorable. Jadi himpunan terhitung itu terbagi menjadi dua, yaitu himpunan terhingga dan himpunan denorable. Contohnya yaitu himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Terus B adalah himpunan bilangan ganjil. Di mana anggotanya ya bilangan ganjil itu. Gitu. Himpunan tak terhitung adalah himpunan yang tidak terhitung. Contohnya itu R adalah himpunan bilangan real, di mana himpunan real itu adalah 1 atau 0 sampai tak terhingga, tak terhitung. Kita hanya bisa membayangkan anggotanya tak terhitung gitu loh. Kita hanya bisa membayangkan, tidak bisa mewujudkan. Nah, selanjutnya adalah relasi antar himpunan, di mana himpunan sama yaitu dua buah himpunan yang memiliki anggota yang persis sama tanpa melihat urutannya. Himpunan ekuivalen yaitu dua buah himpunan yang memiliki banyak anggota yang sama. Jika A ekuivalen B, maka ditulis A ekuivalen B seperti itu. Dapat dinotasikan seperti itu. Selanjutnya yaitu himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A termasuk anggota B dapat ditulis sebagai berikut, dinotasikan seperti itu. Selanjutnya himpunan kuasa. Himpunan yang anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan. Contoh himpunan kuasa di mana jika himpunan A beranggotakan A, B, dan C, maka himpunan kuasa dari A adalah himpunan 2 pangkat A sama dengan himpunan kosong, anggotanya himpunan kosong, terus himpunan A, B, C, AB, AC, BC, dan A itu sendiri. Nah, jika M adalah kebanyakan anggota himpunan A, maka banyaknya anggota himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat M. Nah, di sini selanjutnya diagram himpunan. Diagram himpunan itu biasanya kita lihat adalah diagram Venn atau diagram yang lingkar, yang dimana di situ menunjukkan semestanya dan himpunan serta anggotanya, biasanya seperti itu. Nanti bisa dilihat. Terus selanjutnya yaitu diagram garis, terus diagram Cartesian. Diagram Venn seperti ini kalian sudah mengetahui sejak SMA, di mana di sini
ini adalah yang kotak ini adalah semestanya, dan A, B, C ini adalah himpunannya, di mana himpunan ini adalah satu kesatuan, di mana himpunan A adalah anggota himpunan B, begitu juga A anggota himpunan C, dan sebaliknya. Diagram grafis di mana jika A himpunan bagian dari C dan B himpunan bagian dari C, maka ditulis dengan diagram garis sebagai berikut, di mana A himpunan A itu bagian dari C juga bagian dari B juga. Oke. Terus diagram Cartesian bisa kita lihat seperti itu untuk menggambarkan suatu himpunan bilangan. Rene Descartes menggambarkannya dalam suatu garis bilangan. Garis bilangan ini disebut garis bilangan Cartesian karena yang mengemukakan diagram Cartesian adalah Rene Descartes. Jika himpunan A adalah X sedemikian hingga nilai X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil dari 3, maka dia gambarlah dalam garis sebagai berikut. Lebih besar dari 0 sama dengan berarti sama dengan ini, 0-nya juga ikut. Dan lebih kecil dari 3, ini seharusnya nggak ikut. Lebih kecil dari 3, 3-nya itu nggak ikut, 3-nya di sini seharusnya. Gitu. Terus operasi pada himpunan. Operasi dalam himpunan di mana irisan, gabungan, penjumlahan, pengurangan, komplement. Di mana irisan yaitu A irisan dari himpunan A merupakan irisan himpunan B, di mana X itu anggotanya, anggota dari himpunan A maupun himpunan B. X merupakan anggota dari himpunan A dan X merupakan anggota dari himpunan B. Jadi anggota dari himpunan A itu juga anggota dari himpunan B. Terus gabungan, di mana A gabungan dari B atau A union B, itu anggotanya X. X adalah anggota A atau X anggota bilangan B, di mana anggota A dan anggota X itu adalah sama-sama anggota A dan B juga. Terus penjumlahan, di mana penjumlahan dari himpunan A ditambah himpunan B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A, X anggota B, X bukan anggota irisan dari himpunan A dan himpunan B. Terus pengurangan, di mana himpunan A dikurangi B sama dengan A per B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Komplement, di mana A komplement, himpunan A komplement sama dengan X bukan anggota A, X anggota dari semesta. Nah, selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan dalam diagram Venn, di mana kita bisa melihat himpunan A ditambah himpunan B sama dengan X anggota A, X anggota B, X bukan anggota dari A irisan B, di mana seperti itu kita contohkan seperti ini. Di sini kita bisa melihat di mana seperti halnya di sini 1, 2, 3, terus di sini juga 1, 2, 3. Di sini merupakan anggota dari A juga anggota dari B. Oke. Terus selanjutnya himpunan A dikurangi himpunan B dengan hingga X, yaitu dengan hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Seperti ini. Sifat-sifat operasi himpunan seperti kemarin kita bisa mengenal sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat komplement. Nah, ini kalian bisa baca sendiri, nanti ada contohnya nanti biar kalian lebih paham. Terus sifat-sifat operasi himpunan, di sini ada sifat pengurangan, sifat identitas, sifat idempoten, dan sifat himpunan bagian. Nah, ini nanti kalian cari contohnya saja. Terus sifat reflektif, di mana A sama dengan himpunan A sama dengan himpunan B. Himpunan A komplement himpunan A. Seperti itu. Sifat simetris atau sifat transitif nanti bisa kalian baca sendiri. Oke.
Terus selanjutnya yaitu aljabar himpunan, di mana sifat-sifat aljabar himpunan, terus prinsip dualitasnya, himpunan berindeks, partisi, dan himpunan bersarang. Mungkin ini nanti bisa kalian baca sendiri atau cari bukti-buktinya. Saya hanya menyampaikan materinya saja. Di sini adalah hukum idempoten, hukum asosiatif, hukum komutatif, hukum distributif. Nanti biar kalian cari atau mungkin nanti saya berikan tugasnya. Sama juga seperti ini, prinsip dualitas, himpunan berindeks, di mana setiap himpunan itu ada indeksnya, himpunan A, himpunan A1, A2, A3, A4 itu merupakan himpunan, bukan anggota dari himpunan. Nah, ini kalian nanti bisa baca sendiri, nanti akan saya share file-filenya. Nah, yeah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang paham, nanti bisa tanya ke saya, jawab ke saya, atau temu di kantor, nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan hari ini nanti biar sama-sama belajar. Saya belajar, jenengan juga belajar secara mandiri. Mungkin nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.